Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang tutorial membuat website toko online menggunakan PHP, MySQL, dan Bootstrap. Di video sebelumnya kita udah bikin halaman indeks atau halaman dashboard atau halaman home yang bisa dikunjungin oleh pengunjung website. Kayak begini bentuknya. Kita juga udah bikin fitur pencarian, misalnya Nike, atau kita juga bisa klik kategori. Nah, sekarang kita bakal ngelanjutin bikin halaman produk ini yang sekarang masih kosong. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang. Yang pertama yang harus kita lakukan, tentu aja kita harus persiapkan file kita. Buka dulu file product.php, masih kosong, kita harus bikin struktur HTML5 biasa dulu. Terus ini kita ganti jadi product. Kayak gini. Coba save, kita lihat hasilnya. Refresh. Dan ini aku mau ganti ya, ini kan toko online home. Ini masih produk, aku ganti jadi ini dulu. Toko online type product. Save, kita lihat ya ke halaman produk. Nah, masih kosong tapi ini udah berhasil keubah toko online produk. Nah, sekarang aku mau persiapkan file-filenya dulu, kayak mengincludekan Bootstrap, Font Awesome, dan lainnya. Kita copy paste aja yang udah ada. Ini aku close dulu. Nah, kita copy paste yang udah ada, yaitu ini Bootstrap, terus Font Awesome sama style.css-nya. Copy aja. Lalu paste, JavaScript-nya jangan lupa. Kita copy-in juga. Copy, terus kita paste. Nah, ini udah selesai kita siapin filenya. Kita coba include-in file navbar. PHP one line, terus PHP rec, navbar.php. Save dan refresh. Nah, kita udah berhasil mempersiapkan file kita, sekaligus kita udah mengincludekan navbar kita ke halaman produk. Aku mau bikin banner di sini, tapi nggak kayak yang halaman, aduh ini belum aku setting ya, sebentar aku setting dulu. Nah, bagian navbar ada yang salah. Navbar ini bukan ke admin panel, tapi ke index.php aja. Save. Nah, seharusnya udah keubah. Back, refresh, pindah ke home, dan udah balik ke sini. Nah, balik lagi tadi. Di produk ini aku mau bikin sebuah banner. Hampir sama kayak yang home, tapi nggak selebar ini. Gambarnya juga karena aku nggak modal gambar, jadi aku tetap pakai ini juga bannernya. Oke, langsung aja. Enter. Ini bagian banner. Pakai kelas container fluid, terus pakai kelas container kayak begini aja. Terus di bagian style CSS tambah banner produk kayak begini aja. Nah, di sini kita copy paste yang udah ada. Banner yang udah kita bikin di bagian indeks ini kita copy. Terus kita pastein di bagian banner produk. Height-nya ini ganti dari 80 jadi 30. Save. Dan kita lihat hasilnya. Sebelum itu kita harus implementasi dulu banner produk ini ke bagian sini. Container fluid spasi paste aja banner produk. Save dan refresh. Nah, ini gambar kita. Sekarang aku nggak mau kayak gini kan nggak kelihatan banget. Jadi aku mau otak-atik sedikit. Yaitu pakai background position. Tes-tes aja. 50%, 30%, coba. Nah, ya begini, kurangin kah? Kita coba dulu. Nggak berubah. Ininya jadi 50% juga, coba. Kurang bagus. 20%. 10%. Kurang bagus semua, jadi aku tetap aja ini 30%, tapi aku tambahin di sini jadi 35 VH. Coba lihat hasilnya gimana. Terlalu kecil, 40 VH, dan ini 35%.
Nah, ini teman-teman terserah di otak-atik sesuka teman-teman sebagaimana bagusnya. Kalau aku ngerasa ini udah lumayan rame, ya udah aku kayak begini aja, daripada tadi kan cuma sepatu doang yang kelihatannya. Jadi aku setting bannernya kayak begini biar kelihatan semua. Oke, cukup untuk settingan banner. Balik lagi ke file produk. Di sini di dalam kontainer aku mau bikin sebuah H1 produk kayak gini aja. Save, refresh. Kayak gini tulisannya. Kita kasih kelas di H1-nya yaitu text white. Save, refresh. Oke, warna putih aku mau ketengahin. Jadi di sini aku kasih kelas di container fluid-nya. Container fluid spasi banner product spasi deflex. Terus align item center. Save, refresh. Udah ke tengah yang secara vertikal. Sekarang kita mau ke horizontal. Jadi di sini aja H1 kasih text center. Save dan refresh. Nah, banner kita udah jadi. Kalau kita lihat dari requirement, di sini ada secara default halaman produk menampilkan semua produk tanpa terfilter kategori. Terus yang kedua, produk bisa terfilter sesuai kategori yang terpilih. Berarti kita bisa bayangin di halaman produk ini ada menu kategori dan ada produk-produknya. Jadi otomatis kita perlu mengatur layoutnya. Aku mau layoutnya dibagi dua aja, sebelah kiri kategori dan sebelah kanan ini tampilan produk. Oke, langsung aja kita rancang layout, bagian layoutnya. Aku bikin aja ini komennya body, bikin kelas container, terus di dalamnya, oh ya, kita harus kasih jarak di sini PY sebesar 5 aja. Terus di dalamnya, karena kita mau bikin responsif, berarti kasih kelas row. Terus baru kita bagi dua. Sebelah kiri adalah kategori, kita kasih aja call LG 3. Coba. Terus yang yang bagian produknya call kelas call LG 9. Nah, sebelah kiri 3, sebelah kanan 9. Kita perlu bantuan. Style sama dengan border solid. Aku kasih yang ini red. Terus height-nya 300 px. Copy paste aja. Untuk yang produk, ganti warnanya jadi biru. Nah, save. Kita coba lihat. Refresh. Nah, ini bagian kategori, ini bagian produk. Sekarang kalau kita lihat responsifnya, untuk ini udah oke. Untuk tampilan monitor large udah oke, dibagi dua. Tapi ketika ke medium, yang bagian kategori pindah ke bagian atas dan produk pindah ke bagian bawah. Tapi kita mau kasih jarak ya. Lihat di sini nggak ada jarak, otomatis bagian sini yang call LG3 kita kasih MB5, coba save, refresh, dan udah ada jaraknya. Oke, segini aja udah cukup untuk ngasih jarak antara bagian kategori dan bagian produk. Oke, karena kita udah selesai layouting, jadi kita nggak butuh lagi border-border ini karena kita udah selesai. Nggak butuh bantuan lagi. Habis manis sepah dibuang, ini border, save, refresh. Nah, ini udah nggak ada, tapi kita udah ngatur layoutnya. Untuk kategori, aku ambil dari Bootstrap aja yang namanya list group, kayak begini bentuknya. Copy aja yang udah ada. Terus kita paste ke sini, bagian kategorinya. Aku rapiin dulu. Ini rapiin. Nah, udah kayak begini, kita lihat hasilnya ya. Save, refresh. Nah, kita mau kategorinya bentuknya kayak begini. Oke, apakah kita butuh pengenal misalnya kayak begini, H3 kategori, save, coba ya lihat. Nah, kayak begini, oke, sebagai pengenal kalau ini adalah kategori. Oke, desainnya udah cukup kayak begini. Karena kita mau ngambil kategori-kategori ini dari database, sebentar.
Nah, kita mau ngambil kategori ini dari database, jadi kita hapus-hapusin ini semua, sisain satu aja. Nah, kita sisain satu, sekarang kita mau query mendapatkan kategori dari database ini. Kita ke paling atas, bikin PHP multiline, terus PHP rec yang namanya koneksi.php. Oke, udah. Sekarang kita bakal query, bikin variabel namanya query kategori aja, sama dengan mQuery $con dari sini variabelnya. Terus query-nya ganti jadi select. Lihat kalau kategori cuman ada ID sama nama, berarti kita bisa pakai bintang aja, select semua. Select bintang from kategori. Kayak begini, udah selesai. Karena ini udah selesai, kita balik ke sini. Kita mau melakukan perulangan di sini. Oke, enter, enter. Di sini kita bakal bikin PHP one line. Nah, while kategori aja, kategori sama dengan mfetch array $query kategori. Kasih di sini kurung kurawal buka tutup, dihapus tutupnya, terus kita bikin di sini di bawah li ini kita bikin lagi PHP one line, tutup kurung kurawalnya aja. Udah selesai, kita coba save dan refresh. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak kategorinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita tinggal ganti ininya aja. Jadi PHP one line, terus PHP echo nggak usah pakai PHP one line lagi, seharusnya PHP echo aja udah bisa. PHP echo PHP var $kategori, isinya ini nama. Save, lihat, refresh. Baju pria, baju wanita, hoodie, jam tangan, tas, dan sepatu. Nah, sebenarnya di sini kita harus kasih ahref dulu, jadi aku bakal enter supaya agak rapi sedikit. Di sini pakai ahref sama dengan, tutupnya dulu, jangan lupa, nanti takut kelupaan. Terus aku tab biar rapi. Oke, di sini kita bakal pindah ke halaman tetap, ke halaman produk juga, tapi kategorinya berubah jadi nama dari sini. Jadi aku bakal panggil produk .php, tanda tanya, kategori ya. Sebentar aku lihat, aku lupa lihat di halaman home, klik kategori. Ya benar, kategori. Oke, back. Produk.php, tanda tanya, kategori sama dengan, kita panggil pakai PHP one line. Echo $kategori nama. Udah kayak begini aja. Save, refresh. Sehingga kalau diklik, lihat pindahnya ke produk.php kategori baju pria. Kalau jam tangan diklik, pindahnya ke produk.php kategori jam sama dengan jam tangan. Sebenarnya sih lebih etis lagi kalau pakai ID. Kayak gini, isinya jadi ahrefnya ke ID. Coba ya, refresh. Baju wanita diklik, bukan ke baju wanita lagi, tapi ke ID sama dengan 2. Tapi sekali lagi, kayak yang aku udah bilang kemarin, karena ini dilihat sama pengunjung website, agak aneh kalau kita ngasih angka-angka kayak gini sebagai ID-nya. Jadi kita bakal pakai namanya aja, dan bakal kita akali nanti gimana cara ngedapetin produk menggunakan query di sini, where kategori ID. Sedangkan kan kita punya kategorinya bukan angka ya. Tunggu, refresh dulu. Nah, bukan angka tapi kata-kata string, di sini angka. Nanti bakal kita bikin gimana query-nya. Oke, ini kategori udah selesai. Sekarang tinggal styling aja. Untuk stylingnya, aku bakal bikin class list group di sini, copy,
pindah ke halaman style. Di sini kelas list group A, bikin text decoration-nya, sebentar, kalau nggak salah kelas text decoration udah ada ya, ini dia, no decoration, tapi warnanya putih sayangnya, karena udah terlanjur, ya udah bikin sekali lagi aja, text decoration none, save, refresh. Nah, udah. Sekarang kenapa aku nggak pakai yang ini aja, no decoration? Karena udah ada colornya white nih. Kalau misalnya aku pun pakai di sini, ulang ya. Di sini aku komenin, save, refresh, ada garis bawahnya. Tapi di halaman produk ini, ahref-nya ini kita kasih kelas yang namanya sama dengan no decoration, save, refresh. Lihat, sebentar, kenapa tulisannya white? Kenapa tulisannya nggak white ya? No decoration, colornya known. Oh, karena kalah sama list group item ini, colornya tetap ini, jadi nggak masalah. Yang style color white ini kalah dengan style bawaan Bootstrap yang list group item ini, colornya udah 21, 25, 29 nih, teman-teman lihat sendiri. Nah, kayak begitu. Jadi kita nggak perlu bikin ini list group A ini, kita tinggal panggil aja di sini A class sama dengan no decoration, kayak begini. Jadi nggak perlu khawatir warna teksnya berubah warna putih karena pengaruh karena pengaruh ini. Nggak perlu khawatir karena udah ada bawaan Bootstrap yang mana ngatur warnanya jadi hitam kayak begini. Oke, teman-teman ngerti ya tentang CSS aja kok, ini bukan apa-apa. Oke, kayak gitu aja tentang kategori. Kita udah bikin list-list kategorinya. Kalau diklik pindah ke halaman produk.php juga, tapi kategorinya sesuai yang diklik tuh. Lanjut kita bikin bagian produknya. Nah, di produk aku mau di sini ada tulisan produk. Kita bikin dulu di sini call lg9, enter, kasih h3, tulisannya produk, save, refresh. Kita mau ketengahin, kasih aja kelas sama dengan text center. Jangan lupa kasih margin bottom biar ada jaraknya antara title produk ini dengan list produk. MB3 aja dulu, coba save, refresh. Oke, udah ke tengah. Sekarang kita mau query nampilin produk. Sebelum kita query, ada yang harus kita ketahui dulu. Nah, secara requirement diminta secara default halaman produk menampilkan semua produk tanpa terfilter kategori. 1. Nah, kalau kita lihat di halaman home, produk bisa dicari berdasarkan nama barang, misalnya Nike. Telusuri, nah, keyword sama dengan Nike. Berarti kita ada lebih dari satu pencarian. Lebih dari satu cara mendapatkan produk. Yang pertama secara default, yang kedua pencarian menggunakan nama dari produk yang dicari sama si pengunjung website, dan yang ketiga pencarian produk berdasarkan kategori yang dipilih. Jadi query-nya ada 3 macam. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Karena ada 3 macam, kita juga harus bikin 3 kali query. Oke, langsung aja kita bikin ke atas lagi. Nah, kita bikin kan perlu 3 kali query ya. Cara pertama yaitu get product default. Terus cara yang kedua get product by kategori. Yang ketiga get product by nama produk yang dicari atau keyword kayak begitu ya. Nah, karena ini produk secara default nggak perlu pakai if nantinya, jadi aku bakal geser nama produk yang duluan, terus disusul nama kategori, yang ketiga defaultnya. Nah, kayak begini.
Jadi kita melakukan 3 kali query mendapatkan produk 1, 2, 3. Oke, teman-teman ngerti ya? Kita 3 kali produk karena pencarian produk ada 3 cara. Yuk, lanjut. Cara yang pertama yaitu di home kita bisa melakukan pencarian kayak gini kan, Nike, pindah ke halaman produk dan mendapatkan parameter keyword. Nah, kita bakal bikin itu. Di sini aku bakal bikin if $iset get $get $get tadi keyword kan. Nah, jadi kita kasih pengandaian, kasih kondisi jika keyword ini ada nilainya, maka kita mendapatkan produk berdasarkan cara yang ada di sini. Oke, terus cara yang kedua, kalau teman-teman lihat di sini di halaman home, pengunjung website bisa nyari dengan cara klik kategori. Diklik, ada kategori, parameter kategori sama dengan baju spasi pria. Nah, sama, kita bikin else if iset terus $get kategori. Kayak gini. Jadi, ketika ada nilai kategori di URL sebagai parameternya, kita bakal mencari data menggunakan query yang ada di else if ini. Nah, ini yang ketiga, else aja, karena ini secara default. Jadi kita nggak perlu pakai if-ifan, langsung else saja. Artinya, mendapatkan produk dengan cara default bakal dilakukan jika di sini nggak ada parameter keyword atau parameter kategori. Atau dengan kata lain, ketika kita klik halaman produk itu aja, kayak begini URL-nya, kosong, cuman sampai produk klik PHP, maka kita mendapatkan data produk dari database menggunakan query yang di sini. Oke. Ngerti kayak gitu ya. Sekarang kita bikin query-nya, yaitu jika ada keyword, maka aku bakal bikin $query produk sama dengan mQuery $con select bintang from produk where. Nah, kita mau keyword ini dicari ke ini berdasarkan kolom nama. Jadi where nama, huruf kecil, nama, like, petik-petik, persen, $get keyword. Nah, kita cari berdasarkan keyword. Kayak begitu. Oke. Ini udah selesai query yang berdasarkan keyword. Sekarang query berdasarkan kategori. Kita coba dulu klik, back dulu, terus pilih sesuai kategori. Oke. Di sini juga $query produk juga namanya, sama dengan mQuery $con select bintang from produk where. Oh iya, sebelum kesini aku komenin dulu. Kan kita lihat ya, kategorinya berupa string produk baju wanita contohnya. Sedangkan di table produk, untuk kolom kategori ID nilainya adalah integer, yaitu ID dari table kategori ini. Bukan nama dari table kategori. Sedangkan yang kita dapatkan kategori ini adalah berupa string nama. Jadi nggak nyambung dong. Otomatis kita harus nyari ID dari baju wanita. Nah, nanti bakal dicari baju wanita ID-nya berapa? 2. Pakai query, nanti kita bakal cari where produk, where kategori ID sama dengan 1 misalnya, atau 2, dan sebagainya. Oke, langsung aja aku praktekin biar lebih jelas. Di sini kita cari dulu query, $query get kategori ID. Nah, apa namanya? Variabelnya kayak begini, aku bikin sama dengan mQuery. Kita bakal cari select ID from kategori where nama ini, where nama, kolom nama sama dengan petik-petik get $get
Ini kita ganti jadi hapus kategori. Nah, sehingga aku bakal coba echo, jangan dulu, belum selesai nih. Aku bakal tampung ID-nya ini ke parameter, yaitu dollar query, bukan query lagi, tapi kategori ID sama dengan mFetchArray query get kategori ID ini. Udah. Nah, sekarang aku coba echo dollar kategori ID array ID. Kenapa kok pakai ID? Karena kita select ID. Jadi yang kita mau cari adalah ID, ya ketiklah apa yang yang udah kita cari tadi. Kita coba ya, save. Works nggak ini? Refresh. Ada yang salah di line 8. Ini dia. Aku lihat dulu persen. Oke, ini nggak perlu lagi ada petik di dalamnya. Save, refresh. Nah, udah kita lihat. Kenapa nggak ada ya kategori ID? Oh, ini dia. 2 nggak kelihatan tadi. Nah, berarti udah berhasil kita mendapatkan kalau baju wanita itu adalah ID-nya adalah 2. Ya udah, karena udah berhasil kita dapatkan, kita hapus di sini. Kita uncomment lagi, kita lanjutin query product sama dengan MySQL query $count select bintang from product where, lihat tabelnya, tabel dari produk, kolom kategori ID, where kategori ID sama dengan petik-petik dollar kategori ID. Nah, kayak begini aja udah selesai, seharusnya sih nggak error. Titik koma jangan lupa. Nah, jadi kita mencari produk di mana kategori ID-nya adalah kategori ID, yang mana hasilnya dari sini, yang mana nyari ke tabel kategori di mana nama kategorinya adalah baju wanita. Nih, nanti hasilnya adalah 2. Jadi dengan kata lain, di sini query-nya adalah select bintang from product where kategori ID sama dengan 2. Nah, itu kata lainnya. Hasil dari ini adalah 2 karena baju wanita. Oke, kita coba. Ini udah selesai. Jadi kita punya 3 query. Satu lagi lupa. Nah, secara default query produk adalah sama dengan mQuery on select bintang from produk. Kayak begini aja udah selesai. Jadi kita lihat-lihat query produk ini ada 3. 1, 2, 3. Yang mana yang dipakai sesuai kondisinya. Jika ada kategori, maka dia pakai query-nya yang ini. Jika di sini adalah keyword, maka yang digunakan adalah query yang ini. Nah, jika nggak ada parameter kategori atau produk, polos aja, yang query yang dipakai adalah yang ini. Oke, jadi sistem bisa milih mau yang mana, terserah, tergantung kondisi, kayak begitu. Oke, karena kita ini udah selesai, kita balik ke yang ini, bagian produk. Di sini kita bakal bikin desainnya aja dulu ya. Untuk desain aku kasih kelas row dulu biar responsif, terus kelas call. Untuk MD mungkin 12 bagi, aku mau 3, aku mau satu baris ini 3 produk, berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4, kayak begini. Enter. Terus aku copy paste aja dari halaman index yang mana dia? Mana ya? Class card, mana card. Oh, ini kategori, salah. Ini class card ini. Kita copy paste aja mulai dari sini. Div class card H100 ini kita copy aja dan kita pastein ke sini. Rapiin dulu. Terus
Ini kita asal-asalan aja, kita ganti-gantiin semua nilai-nilai PHP-nya karena kita masih mau desain dulu. Bentar. Oh, image A-nya 4 kali. Titik JPG. Terus ini aku kasih aja asal-asalan whatever. Ini juga asal-asalan whatever. Ini juga semua asal-asalan aja. Karena kita cuman mau ngeliat dari ini desainnya aja dulu, dari segi desain. Save, lihat, refresh. Nah, jadi nampilnya kayak begini. Aku copy paste sebanyak 3 kali, gimana bentuknya? Copy 3 kali di sini. 1, 2, save, refresh. Oke, copy lagi sebanyak 3 kali lagi. 1, 2, 3, save, refresh. Nah, bisa dilihat kayak begini tampilannya, kita kurang margin bottom. Berarti ke paling atas, kita kasih di div class call md4 ini spasi mb3. Coba refresh, ada margin bottom di sini kurang. Coba mb4, save, refresh. Nah, segini kira-kira cukup. Oke, kita lihat bagian responsifnya. F12 toggle untuk medium. Oke lah, kira-kira ini aku udah lumayan suka sama ini, tapi kalau teman-teman masih anggap masih jelek, silahkan diedit-edit lagi. Kalau aku udah cukup segini aja. Oke, kayak begitu kita udah berhasil ngedesain untuk tampilan produknya kayak mana gambarannya. Ini kita mau ngambil data-datanya dari database, jadi kita hapus-hapusin aja, sisain satu aja. Sisain yang paling pertama ini. Jadi, mana yang mau disisain? Ini dia. Nah, semua kita hapus aja. Nah, lihat. Save. Refresh. Dah, sisa satu ini aja. Ini mau kita melakukan perulangan, jadi cukup satu aja sisain. Oke, kita balik ke sini, kasih enter. Karena kita mau kasih perulangan di sini, kasih space di sini. Oke, sekarang kita bakal PHP one line, kita bakal while dolar produk aja ya, dolar produk sama dengan mFetchArray dolar query produk namanya. Terus kayak biasa kurung kurawal, hapus yang tutupnya, kita pindahin ke bagian bawah. PHP one line, tutup kurung kurawal. Kita lihat save dan kita refresh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 item. Sesuai sama jumlah produk kita ini ada 19 biji. Nah, terbukti kalau nggak ada parameter kategori dan keyword, maka menggunakan query yang ini, yaitu mendapatkan semua data yang ada di table produk. Sekarang kita coba melakukan pencarian menggunakan kategori dulu. Aku bakal nyari sesuai kategori baju pria. Lihat. Hitung 1, 2, 3. Nah, berubah. Yang tadinya nggak ada keyword, ada 19 data, ternyata kalau pakai baju pria, cuman ada 3 produk aja. Sekarang kita coba ganti jadi tas. Ternyata untuk tas ada 4 produk. Berarti keyword kita untuk yang kategori works udah benar. Sekarang kita coba yang untuk keyword, parameter keyword. Yang tadi parameter kategori, sekarang kita coba parameter keyword. Balik lagi ke halaman home, kita bakal cari contohnya nama produk apa ya? Sepatu. Nah, aku bakal ngetik sepatu di sini. Enter. Nah, untuk sepatu ada 1, 2, 3, 4 produk. Sekarang kita coba nama asal-asalan, enter, dan nggak ada yang muncul. Nah, kita bakal bikin nih tampilan di sini. Mau tampilan apa ya? Kayak misalnya
data yang dicari tidak produk yang dicari tidak ketemu gitu. Untuk itu kita bakal bikin kayak begini aja. Di sini kita bikin $count data sama dengan num rows $query produk, kayak begini. Kalau aku cobain echo $count data, save, refresh, ada 0. Oke, sekarang aku cari baju pria, ada 3. 1, 2, 3 udah sesuai. Oke, ternyata ini udah benar count data. Sekarang kita manfaatin, pindah ke bagian produk sini. Mana dia? Nah, sini. Kita bakal bikin sebuah if di sini. PHP multi if if dalam kurung tadi apa namanya, count data. If $count data lebih kecil dari 1, maka kita bakal bikin PHP reverse. Nah, di sini bakal aku bikin ini aja lah ya. Bikin simple aja. H4 kelas text center. Di sini aku bakal bikin produk yang Anda cari tidak tersedia. Save, kita lihat hasilnya. Refresh. Oke, tulisannya nggak muncul ketika aku cari dengan asal-asalan, enter, muncul produk yang Anda cari tidak tersedia. Udah cukup kayak begini aja, tapi aku mau dia agak ke bawah. PY5, nggak usah PY tapi MY aja. Save, refresh. Nah, produk yang Anda cari tidak tersedia. Nah, aku kan desainnya sembarang aja nih, nggak bagus. Silakan teman-teman perbaiki lagi, perbagus lagi desainnya. Aku cuman pengen nyontohin atau ngasih tahu beginilah cara untuk nampilin kalau data yang dicari nggak ketemu. Oke, kita balik lagi ke halaman produk biasa, ada 19 item. Kita sekarang harus ganti-ganti data-datanya, mulai dari foto, nama, ini apa namanya, detail, dan harga. Oke, untuk itu kita balik ke sini setelah MySQL fetch array, kita ganti image source-nya ini jadi PHP echo. Bisa nggak ya? Seharusnya bisa sih, $produk ganti jadi foto. Coba save, refresh. Oke, udah berhasil berubah jadi fotonya sesuai produk masing-masing. Sekarang kita ganti juga nama ini jadi PHP echo $produk, namanya nama, dolarnya lupa. Terus ini juga PHP echo, sebenarnya bisa pakai PHP var $produk, aku ganti ini jadi detail. Terus ini juga PHP echo, PHP var $produk, harga. Nah, yang ini produk detail ini aku bakal menuju nama aja. Jadi di sini PHP echo PHP echo PHP var $produk, terus ini nama. Save dan refresh. Oke. Produk udah keganti semua, nama produk udah keganti semua, keterangan atau detail udah keganti semua, dan harga udah keganti semua. Ketika diklik lihat detail, udah pindah ke produk detail.php, nama sama baju spasi 1. Kita coba yang baju 2, klik produk detail.php, tanda tanya nama sama dengan baju spasi 2. Oke, ini udah works untuk gonta-gantinya. Sekarang kita coba klik kategori tas, maka yang muncul tas aja. Sepatu
sepatu aja, dan hoodie aja. Sekarang kita coba lagi pencarian berdasarkan keyword. Aku bakal ganti jadi jam aja. Enter. Nah, yang muncul jam aja. Kita lihat lagi, requirement kita udah selesai semua. Secara default halaman produk menampilkan semua produk tanpa terfilter kategori. Ini udah tanpa terfilter kategori. Terus produk bisa terfilter sesuai kategori yang dipilih. Ini juga udah dipilih tas, yang muncul tas semua. Produk bisa, yang ketiga, produk menampilkan foto, nama, harga, dan button untuk menuju halaman detail produk. Ini semua udah ketika diklik menuju produk detail.php. Nah, untuk requirement halaman produk kita udah selesai semua, tapi ada yang kurang, yaitu kita belum mengincludekan footer kita. Langsung aja kita, langsung aja kita includein footer kita di bagian sini. Enter footer, php1, php-rec, footer.php, save, refresh. Nah, footer kita udah jadi. Oke, ini dia halaman produk kita udah selesai. Ya, segitu aja video kali ini. Kita udah berhasil membuat tampilan halaman produk yang bisa diakses oleh pengunjung website kita. Ini agak lumayan, mungkin bagi teman-teman yang masih baru di bagian PHP ini agak rumit di bagian sini, tapi lumayan seru aku rasa bikin-bikin kayak gini. Jadi kalau nggak ngerti silakan diulang-ulang dan bener-bener pahamin per code by code-nya. Oke, kayak begitu aja video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silakan di like video ini. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silakan di subscribe dulu, terus dihidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Kalau kalian ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.